Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini, hari apa sih? Ini hari Sabtu ya. Hari Sabtu 24 Juli 2021. Jumpa lagi dengan Pak Guru, tentunya di materi pembelajaran kelas 7 yaitu materi prakarya pertemuan yang kedua. Dimana kemarin kita sudah membahas pengertian serat ya, pengertian serat dan juga jenis-jenis serat itu dihasilkan dari apa saja gitu. Nah, kemarin sudah dijelaskan serat yang dihasilkan dari biji, dan selanjutnya kita akan membahas kaitannya dengan serat dari daun. Serat dari daun. Daun itu godong. Tahu semua lah ya, yang namanya daun itu pastinya tahu. Nah, kita langsung saja ke materi. Kita membahas serat dari daun. Tumbuhan yang dapat diolah sebagai bahan serat dari daunnya tidaklah banyak. Jadi tidak semua daun-daunan itu bisa diambil seratnya ya. Namun banyak orang memanfaatkan serat daun sebagai bahan baku produksi tekstil. Kalian harus tahu tekstil itu sama saja bahan pakaian ya. Bahan pakaian itu tekstil ya. Contohnya serat daun, mendong atau purun tikus. Sebenarnya kemarin sudah dibahas, tapi lebih jelasnya di sini saya jelasin apa Pak Guru jelaskan kembali. Daun mendong nanti di slide selanjutnya kalian bisa tahu daun mendong itu seperti apa. Daun nanas, daun pandan, berduri maksudnya. Terus ada daun enceng gondok yang biasa di kolam lele, kolam ikan lah intinya. Terus ada daun alpaka, daun sisal, dan daun henequin. Tapi di sini Pak Guru berikan contoh daun-daun yang familiar saja ya, yang berada di sekeliling kita. Nah, seperti apa sih daunnya? Nah, seperti halnya ini gambarnya. Di gambar bagian kiri, paling kiri di sini adalah daun mendong atau purun tikus. Ya, mungkin kita juga jarang melihatnya di sini ya, jarang melihatnya. Kalau yang di sebelah kanannya daun purun tikus itu ada daun pandan berduri. Nah, ini biasanya daun-daun ini biasanya kita ketemui di pinggir-pinggir kali. Ya, di pinggir-pinggir kali biasanya diambil oleh para pengrajin. Nanti hasilnya seperti apa, nanti ada contohnya. Hasil dari daun mendong, dari daun pandan berduri, itu nanti ada. Nah, di sebelah kanannya ada daun nanas lah. Kalau daun nanas, pohon nanas itu pastinya sangat familiar sekali. Hampir seluruh siswa dari kelas 7 pastinya kalian tahu yang namanya pohon nanas itu seperti apa. Nah, ini adalah contohnya pohon nanas yang biasa diambil seratnya. Yang diambil seratnya apa, Pak? Itu adalah yang diambil seratnya itu daunnya. Nih ya. Biasa diambil daunnya terus diambil seratnya sebagai bahan kerajinan. Kerajinannya apa? Nanti Pak Guru kasih contohnya untuk daun nanas. Nah, aduh. Yang terakhir ini ada daun enceng gondok. Seperti tadi ya, daun enceng gondok yang biasanya muncul di kali, di rawa-rawa ataupun di blumbang, sarako blumbang, blumbang lele, blumbang grame, blumbang jair. Kue biasanya anak enceng gondok kayak. Nah, enceng gondok kue kayak apa? Nah, itu yang ada daun ungunya itu namanya enceng gondok. Kerajinannya seperti apa? Nah, nanti Pak Guru akan kasih contoh daun yang bisa diambil seratnya. Nah, kerajinannya seperti apa bisa kita lihat. Nah, di sini yang pertama itu yang ada orang pakai jilbab itu adalah enceng gondok. Ya, enceng gondok yang bisa dibuat apa itu ya? Ada kaca ya sebagai tempat berias ya, sebagai variasi kaca. Terus ada kayak apa sih gue? Rinjing apa ya? Nah, kayak rinjing lah, kayak kau yang ngertinya rinjing apa cepon.
atau apa. Nah itu biasanya enceng gondok dikeringkan dahulu ya, sudah kering terus baru dibuat seperti tali terus dianyam. Nah itu ada seperti rincing ataupun kerajinan-kerajinan yang lain. Terus di sebelahnya, di belakangnya orang yang pakai jilbab itu ada daun pandan berduri. Dimana tadi Pak Guru jelaskan di slide sebelumnya, daun pandan berduri yang biasanya ada di sungai ya, itu biasanya kerajinannya itu dibuat seperti tikar. Nah itu tikar yang warna biru, ada yang warna coklat dan lain sebagainya. Nah di sebelahnya tikar itu ada daun nanas. Nah daun nanas diambil seratnya itu buat apa sih Pak? Sama sebenarnya, kerajinan itu dibuat sebagai bahan kerajinan. Dimana di situ di dalam sebuah gambar ada tempat make up ya, ada tempat make up. Kalau kalian nggak punya make up ya, buat tempat pensil, tempat apa ya, cara wong Jawa ini botekan lah, buat tempat apa baik, botekan. Nah, ada tempat obat dan yang lain sebagainya. Terus yang berada di bawahnya itu yang diikat kayak apa sih? Itu adalah daun purun tikus. Daun purun tikus yang sudah kering, sudah dijemur ya, sudah diarit, wis ngarit ning mikine ning kebon atau ning sawah. Kue kon garing disit. Nah, setelah kering itu bisa dibuat sebuah kerajinan. Lah, kerajinannya apa? Lah, di sini Pak Guru contohkan ini adalah salah satu kerajinan legend ini. Nah, ini adalah satu kerajinan legend. Legend itu zaman dahulu kala. Kerajinan zaman gemien. Lah gue apa? Caraku apa? Itu namanya slotro ya. Orang Jawa itu mengatakan sloto. Kalau orang-orang zaman sekarang ngaraninnya ya dompet. Itu namanya dompet, tapi kalau zaman dahulu itu namanya slotro. Slotro itu apa? Slotro itu kalau orang dahulu itu buat dompet ya, buat dompet isinya bisa isi uang, duit ya. Gue nggak ada duit. Nah, tapi kalau orang sekarang itu digunakan sebagai tempat wadah mbako. Kau ngerti mbako? Mbako itu adalah bahan dasar untuk merokok ya. Kalau kakek-kakek kalian yang suka merokok itu biasanya pakai seperti itu, tapi kalau orang-orang sekarang itu udah jarang ya. Nah itu diantaranya adalah gambar-gambar contoh dari hasil kerajinan dari serat daun. Kita lanjut ke selanjutnya. Nah sekarang adalah serat berasal dari buah. Kita akan belajar serat berasal dari buah. Nah, buah apa yang nanti akan kita bahas? Ada, pokoknya disimak, jangan di skip. Pokoknya disimak terus ya. Tumbuhan yang memiliki buah sangat banyak dan beraneka ragam. Banyak sekali ya tumbuhan-tumbuhan yang memiliki buah. Namun yang menghasilkan buah yang dapat diolah menjadi bahan serat tidaklah banyak. Jadi tidak semua buah itu bisa diambil seratnya. Buah yang sudah dimanfaatkan sebagai bahan serat adalah kelapa. Nah, yang di sini nanti kita contohkan itu ada kelapa. Buah kelapa memiliki sabut yang melapisi buah. Jadi sebelum buah inti itu ada sabut dulu. Kau ngerti sabut? Tepes. Cara wong Jawa nih tepes. Cara nyongko pada tepes. Ya. Terus setelah tepes itu ada tempurung. Tahu tempurung? Tempurung itu batok. Bagian yang paling keras pada kelapa, tulang balungnya kelapa kue batok. Nah sabut tersebut telah banyak digunakan sebagai bahan serat ya. Ini adalah salah satu buah yang memiliki serat yang banyak difungsikan dan digunakan oleh masyarakat. Nah sabut buah kelapa memiliki banyak manfaat. Semua jenis sabut, mulai dari sabut yang memiliki serat panjang, serat pendek, hingga debu sabut dapat dimanfaatkan semuanya. Oh, ternyata debu sabut itu bisa digunakan. Debu gue apa sih? Caranya kebluk ning kotoran apa?
runtuke ya. Runtuke tepes kue itu bisa digunakan sebagai bahan kerajinan ya. Namun yang dipergunakan sebagai serat hanyalah yang memiliki potongan-potongan panjang ya. Yang sering sebagai kerajinan itu biasanya yang panjang ya, sing ora pertilan, tapi ya ada yang potongan-potongan itu digunakan. Nah, selanjutnya serat ini diolah kembali menjadi bahan baku. Nah, seperti apa sih kerajinan-kerajinan yang berasal dari buah ataupun secara khusus kerajinan yang dibuat dari buah kelapa itu seperti apa sih? Nah, seger banget. Seger. Jam-jam seperti ini memang paling enaknya itu kita lihat yang seger-seger ya guys, seperti buah kelapa ini loh. Seperti buah kelapa itu yang di atas itu seger. Dawegan hijau. Kalau kita lihat dawegan yang seperti ini adalah dawegan jenisnya itu dawegan obat ya, kelapa obat. Ini dipercaya oleh masyarakat untuk mengobati segala jenis penyakit. Nek cocok, kalau tidak cocok ya tidak bisa buat obat. Seger banget ya, panas-panas lagi makan dawegan. Seperti kalian yang masih muda, masih cantik, yang laki-laki masih ganteng. Tapi kalau sudah tua ya sama seperti tepes yang berada di bawah. Ireng, keriput, itu seperti itu. Jadi makanya kita sebagai manusia itu jangan sombong. Seketika kita masih muda itu jangan sombong. Saya ganteng, saya cantik. Nanti kita sama, ujung-ujungnya sama, tua. Tua ya guys, seperti tepes, keriput, hitam. Itu seperti itu. Ya, jadi ini adalah contoh serat dari buah. Yang Pak Guru contohkan adalah buah kelapa. Ya. Oke ya, seger. Kita next kelas selanjutnya, kita lihat contoh kerajinannya itu seperti apa sih sebenarnya dari tepes atau kelapa. Jadi serat yang diambil itu biasanya yang sudah tua ya guys, yang sudah tua. Biasa yang muda-muda itu buat seger-seger, yang tua itu buat kerajinan. Kerajinannya seperti apa sih? Kita next selanjutnya. Lah, di sini kita masuk ke contoh kerajinan dari serat buah. Yang seperti tadi Pak Guru contohkan itu adalah serat tepes atau serat dari buah kelapa. Nah, yang pertama itu yang ada orangnya pakai kupluk, pakai apa itu? Topi apa ya? Pakai udeng-udeng lah cara wong Jawa nih, udeng-udeng. Nah, di situ adalah biasanya sekarang yang lagi viral itu adalah tempat bunga ya, tempat menanam bunga ya. Ya, tempat menanam bunga. Biasanya adalah bunga anggrek, tanaman pohon anggrek. Biasanya menggunakan tempat-tempat seperti itu. Bukan lumbu. Kalau lumbu mah menggunakan ember. Ya, itu adalah salah satu contoh tempat untuk menanam bunga anggrek yang biasanya diambil dari bahan-bahan serat. Nah, itu diapit menggunakan kawat strimin. Ya. Paham ya, paham. Nah, selanjutnya di sampingnya itu ada keset ya, keset welcome ya, welcome, selamat datang, biasanya di depan pintu. Sering kita lihat lah keset-keset seperti ini adalah bahan dasarnya adalah sabut tepes ya, tepes kelapa. Paham ya? Paham. Terus di sampingnya, di bawahnya itu ada sapu tepes. Gemian sing gawe ini wong Kramat, yang sering memproduksi seperti ini tuh Kramat, daerah Kramat ya, mempunyai kerajinan khas yaitu sapu. Kalau dulu itu terbuat dari tepes, karena apa? Orang-orang dahulu itu mempunyai rumah menggunakan lantainya itu masih tanah, jadi sabut digunakan sebagai sapu ya. Kalau sekarang sudah berubah menjadi jembul, pohon jembul banyak sekali di Desa Kramat. Salah satu pengrajin sapu jembul dari daerah Kramat, ada sapu ijuk dan yang lain sebagainya. Nah, yang terakhir ada kaligrafi. Nah, kaligrafi ini tuh yang coklat-coklat itu adalah dari tadi guys, runtukan
apa miki tepes tepes sing pada rogol sing pada pedil-pedil itu ditempelkan di papan menggunakannya lem kayu. Setelah itu baru dilukis sesuai dengan motif yang diinginkan. Seperti halnya di sini adalah kaligrafi. Paham ya? Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan ya pada kesempatan pagi hari ini ya. Silakan di-share, di-like, di-komen agar kalian apa? Agar nanti materi-materi ini bisa bermanfaat bukan hanya buat kalian tapi buat bermanfaat untuk orang banyak. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Bye bye.